bener-bener punya kualitas sih, walaupun harganya cuma 200 ribuan teman-teman. Kayaknya sengaja mirip-miripin teknologinya raketnya Li-Ning di seri turbocharging. Tuh, nggak ada delaynya. Hai guys, balik lagi bersama saya channel ini. Dan kemarin saya tuh nyenarin raket yang udah putus teman-teman. Dan kemudian saya lihat di toko yang biasa saya beli, di SBR Sport teman-teman, tokonya Pak Subur, stringer langganan saya yang deket rumah sini teman-teman. Saya lihat satu raket dari brandnya Flypower yang pertamanya saya nggak ngelihat fokus di bagian seri raket ini ya. Karena ketika digantung itu saya lihat, kok ada tulisan turbochargingnya. Dan lebih dari itu, tulisan turbochargingnya itu mirip banget dengan brandnya Li-Ning yang seri Li-Ning Turbocharging Z. Dari situlah awal mulanya saya tertarik untuk nge-review raket ini, yang sebetulnya raket ini bukan baru-baru banget, bukan keluaran baru dari brandnya Flypower. Udah cukup lama sebetulnya, tapi karena secara kosmetik masih sangat bisa diandalkan, masih bisa bersaing di tahun 2024 ini teman-teman, jadinya tetap saya review. Apakah memang teknologinya seperti Li-Ning Turbocharging? Nanti bakal kita bahas tentunya teman-teman. Ini dia raketnya, yaitu raket Flypower di seri Gerhana 2 teman-teman. Ini raket murah banget karena cuman dibanderol kisaran di 200 sampai 2,5-an. Pun karena tadi saya lihat raket ini itu offline, kan saya bisa ngerasain swing-swing raket ini ya. Saya rasain, kok shaftnya ini responsif juga, bukan karakteristik yang lentur-lentur fleksibel banget gitu. Makanya saya langsung udahlah, ini tambah bikin saya penasaran untuk review raket ini, datengin raket ini buat kalian. Siapa tahu raket ini salah satu hidden game, salah satu harta karun yang saya lihat di toko-toko online sebetulnya masih banyak yang jualan, harganya sangat terjangkau di 200 sampai 2,5-an, tapi secara kosmetik sekilas bener-bener sangat bisa diadu dengan brand-brand lainnya. Ya, ini dia teman-teman ya, raket Flypower Gerhana 2. Raket yang kemarin saya dapetin sih di kisaran 300 ribuan ya dengan senarnya teman-teman. Jadi dengan harga yang sangat terjangkau, dari raketnya juga murah, senarnya pun murah, ini bisa jadi referensi buat kalian yang memang sedang nyari raket yang murah meriah, tapi tampilannya juga mewah teman-teman. Semoga aja nanti performanya pun bener-bener ya wah lah ya. Oke teman-teman, kita coba bahas bagian per bagian ya, biar teman-teman bisa tahu detailing dari raket Flypower Gerhana 2 ini. Sebetulnya seri Gerhana ini udah keluar yang seri ketiga ya teman-teman ya, tapi karena di toko saya lihat ya Gerhana 2 ini, jadi saya tertarik untuk review raket ini. Ya, ini dia teman-teman di capnya, logo Flypower yang karakteristiknya berwarna gold, mengkilap, eksklusif sih di harga segitu. Kemudian gripnya ini lumayan gede, ini kisaran G4 atau G5, gede banget teman-teman. Dan ini kemarin karena stok lama ya, saya kupas plastiknya tuh udah rusak gripnya teman-teman. Untung saya memang grippingnya itu saya buang gitu ya, jadi saya ganti dengan grip handuk. Jadi ini langsung kita buka aja teman-teman. Walaupun nanti spesifikasi yang tersetting teman-teman itu kondisinya masih ada grip bawaannya teman-teman ya. Kotor banget teman-teman, hancur ya, kelihatan banget kalau raket ini benar-benar stok lawas, stok lama banget. Nah, ini kita lepas ya. Tuh brodol, rusak banget teman-teman ya. Ya, ini dia teman-teman raketnya. Oke, gripnya ya, ini kalau dipegang ini masih grip G5 lah ya, G5. Kemudian kalau kita naik ke bagian koinnya, di sini ada logo Flypower teman-teman, nggak ada tulisan spesifikasi ataupun tulisan-tulisan lain, hanya ada hologram originalitas raket Flypower ini teman-teman, kelihatan berkilau banget. Kemudian kalau kita naik ke shaftnya teman-teman, di sini shaftnya finishing raket ini ketara banget, glossy, cukup mengkilap, berkilau di harga 250-an. Ini raket bener-bener seharusnya sangat bisa diadu dengan brand-brand lain. Serius, ini finishing catnya bagus banget teman-teman. Pun detailing fontnya yang ada di raket ini cakep loh. Tulisan kecil-kecil juga detailingnya dapat. Jadi bener-bener punya kualitas sih, walaupun harganya cuma 200 ribuan teman-teman. Di sini ada seri raketnya yaitu Gerhana 2. Ada satu teknologi di sampingnya, tulisannya yang ngikutin teknologinya raket Li-Ning, UHB Shaft. Kemudian di samping Gerhana 2 seri raket ini ada tulisan turbocharging.
Stabilis Torsen Angel. Ya mirip banget dengan raketnya Li Ning seri turbocharging, tulisannya pun sama persis, copy paste gitu ya, ataupun yang ngopi banget raket Li Ning. Walaupun ya nanti bakal kita bahas seperti apa detailing raket ini ya. Kemudian kalau kita putar sedikit ada Aerotech Beam System, Dynamic Optimum Frame, ini teknologinya Li Ning. Kita putar lagi ada tulisan yang sama. Kemudian ada HDF Shock Absorption, sama ini teknologi Li Ning teman-teman. Dan kemudian ada spesifikasi raket ini yang panjangnya di 672 mm. Jadi bukan kategori raket yang panjang banget di 675, tapi ini lebih pendek sedikit, mirip banget dengan raket-raketnya Apax atau Haikua. Di kisaran harga 200 sampai 300 kan biasanya Apax, Haikua itu panjangnya segini. Pun juga di Arsaber 1 Feel, Arsaber 1 Clear Ability itu pun panjangnya di 672 ini kisarannya. Kemudian berat raket ini kosongan di 85 gram, plus minus 2 gram, balance point di 295 sampai 300 mm, head heavy. Kemudian string tensionnya maksimal di 24 lbs. Ya, lemahnya sih ini maksimal tensinya di 24 lbs teman-teman. Ini kayaknya ditarik 26 atau 27 lbs. Dan saya lihat sih framenya terlihat tetap awet teman-teman. Nggak kelihatan ada yang jeblos. Tuh, nanti nggak tahu apakah kita buat main bakal jeblos ya. Ya, rapi sih, dia nggak ada yang bengkok-bengkok gitu, nggak ada yang jeblos teman-teman. Jadi masih solid di bagian framenya ya. Jadi walaupun raket ini spesifikasi bawaannya tarikan maksimal 24 lbs, dicoba ditarik 2627 ternyata ya ini 27-an ini. Ternyata masih bagus sih bagian framenya, nggak ada yang jeblos-jeblos. Nah, kemudian teman-teman kalau kita naik ke bagian T-jointnya, di sini ada logo Flypower. Kemudian kita lihat ya, kalau ini mirip Li Ning turbocharging, seharusnya framenya sih mirip. Walaupun kemiripannya ini hanya di 60%-an aja teman-teman. Mungkin di bagian samping ini dia mencoba untuk mendekati raket Li Ning turbocharging, tapi benar-benar nggak sama persis. Bagian frame kepalanya benar-benar agak jauh gitu. Tapi mencoba lekukannya atau aerodinamisnya itu mencoba mendekati turbocharging. Jadi ada karakteristik lancip-lancipnya gitu teman-teman. Ada tulisan Dynamic Optimum Frame, di atasnya ada turbocharging, tapi bagian kepalanya, bagian atas framenya ini lebih kayak aerobox gitu sih. Dan dari samping ini kelihatan kecil. Jadi bukan sama persis dengan Li Ning turbocharging yang dia agak lebar sedikit kalau dilihat dari samping teman-teman. Dan kemudian sih nggak ada yang lain lagi teman-teman, hanya saja raket ini frame kepalanya itu isometrik. Jadi bukan yang compact, yang kecil. Jadi standar pada umumnya ya teman-teman ya. Nah, yang saya sukai di raket ini, walaupun raketnya di 250 atau 200 atau 250-an teman-teman, ternyata punya apa namanya mata gromet yang sudah tersambung U seperti ini teman-teman. Ini benar-benar di harga segitu lumayan eksklusif buat saya pribadi ngelihatnya. Nggak polos-polosan banget, karena biasanya di harga segitu dulu di sini masih sama persis gitu, cuman satu lubang gitu. Dan ini udah tersambung gitu, keren banget. Itu asli keren banget. Ya, itu tadi teman-teman bagian per bagian dari raket Flypower Gerhana 2 turbocharging ya, raket dari Indonesia dari brandnya Flypower yang kayaknya sengaja mirip-miripin teknologinya raketnya Li Ning di seri turbocharging. Walaupun tadi sudah kita bahas kemiripannya ya mungkin di 50 atau 60% aja, nggak mendekati banget. Nah, dari sini teman-teman saya bisa kasih nilai sih dengan harga raket ini yang 2,5-an. Secara kosmetik bener-bener keren, asli ini keren banget. Poinnya sih sudah mendekati 9 sebetulnya ya. Ini kan harga murah banget tapi glossy-nya mengkilapnya dapat, detailingnya juga pun oke banget. Jadi saya bisa kasih poin kosmetik raket ini dengan harga di 202,5-an dari brandnya Indonesia Flypower ini mendekati 9 teman-teman. Dengan kosmetik seperti ini ya awal ini sih kita bisa bilang ini benar-benar kayak harta karun sebetulnya. Walaupun lagi-lagi ini cuma maksimal 24 lbs. Nanti kita lihat ya di review feel pemakaian setelah saya pakai kira-kira jeblos enggak padaan ini bagian gromet-grometnya teman-teman. Kalau jeblos mungkin ya ini rekom banget buat teman-teman yang tarikannya masih 25, 24, 23 gitu. Jadi max tensinya plus 1 itu masih rekom biasanya teman-teman. Jadi mungkin raket ini memang sasarannya untuk pemain-pemain pemula banget yang tarikannya masih rendah-rendah.
Walaupun lagi-lagi tarikan 24-25 itu di daerah sini, kalau gornya pakai shuttlecock papak masih banyak yang pakai di 25, 24, 23, nggak terlalu kenceng-kenceng. Apalagi pemain-pemain veteran, pemain-pemain senior, itu biasanya tarikannya nggak kenceng-kenceng teman-teman. Karena shuttlecocknya papak lebih nyaman, pakai tarikan yang kendur pun juga karena kebiasaan masing-masing player kadang berbeda. Jadi tarikan segini dengan harga segini, kosmetiknya seperti ini itu keren banget, rekom banget teman-teman. Nah, setelah ada senarnya teman-teman ya, dan ada grip bawahnya, ini udah saya lepas teman-teman ya. Itu raket ini berat total secara keseluruhannya di 84 ke 85 gram. Kategori raket yang nggak terlalu berat sebetulnya. Jadi kosongannya berkisar di 81 gram. Rada melenceng jauh dari spesifikasi raketnya yang di 85 gram. Dan balance point raket ini itu 305 mm setelah ada senarnya. Ada grip bawaannya teman-teman ya. 305 mm, jadi masuk di kategori head heavy. Ini nanti kalau saya kasih grip handuk buat saya main di lapangan, karena memang saya biasa pakai grip handuk ya teman-teman, itu pasti bakal di kisaran 295. Beratnya bakal di 87 gram. Dan BP-nya kayaknya bakal di kisaran 295-an. Otomatis raket all round. Dan informasi yang paling penting juga, yang cukup penting buat kalian perhatikan adalah di bagian shaftnya. Yang tadi saya di tokonya itu nyoba-nyobain shaftnya lumayan responsif. Jadi bukan yang lentur-lentur banget. Ini kayak medium ke medium stiff teman-teman. Tuh, nggak ada delay-nya. Itu yang saya suka dan saya langsung tertarik ketika megang raket ini tadi di tokonya Pak Subur SBR Sport itu teman-teman. Responsifnya dapet loh. Seharusnya bakal jadi raket enak, serius. Walaupun lagi-lagi 24 lbs maksimalnya. Beberapa orang pasti bakal ragu-ragu. Tapi lagi-lagi nanti bakal ada video feel pemakaian, pengalaman saya pakai raket ini pun nanti bakal kita lihat seberapa tahan raket ini dengan beberapa kali match, apakah cepat adaptasinya, apakah tarikan 24 lbs maksimalnya ini ditarikan 27 lbs ini bakal jeblos framenya atau tetap kuat. Nanti bakal kita bahas di video selanjutnya. Tapi di awal ini di harga 200 sampai 2,5-an, seharusnya kalian yang tarikannya belum di atas 25 lbs langsung aja pilih raket ini. Dia nggak terlalu berat, shaftnya nggak terlalu lentur, jadi udah di tengah-tengah banget. Yang saya bisa ngambil kesimpulan tuh raket ini bakal bisa nyaman di banyak tangan. Tapi detailnya bakal kita bahas di video feel pemakaian raket ini teman-teman. Sementara segitu dulu teman-teman informasi awal untuk raket Flypower Gerhana 2. Seri raketnya Flypower yang ngikut-ngikutin Li-Ning Turbo Charging. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.